Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para guru, para PNS ya maaf, para PNS P3K TNI Polri maupun para pensiunan, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya channel Prayitno Berbagi yang akan membagi informasi seputaran pembahasan skema pensiunan yang ini melatar belakangi adanya pengelolaan taspen yang kurang baik ya, sehingga DPR ini mencegah dengan menanyakan ya kepada manajemen dari PT Taspen. Nah, mari kita ikuti ya paparan dari manajemen Taspen serta bagaimana anggota DPR ini mengkritik dan mewarning ya dari pengelolaan Taspen ini. Mari kita simak bersama, semoga paparan ini bisa kita ketahui dan bisa bermanfaat. Mari kita simak bersama ini ya, rapat DPR RDP antara Taspen dan DPR. Terima kasih telah menyimak video ini. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama. Memproyeksikan ekuitas yang sudah positif 136 miliar. Padahal pada saat ini ekuitas masih negatif 13,3 triliun. Dan tadi dari presentasi Pak Dirut, pendapatannya hanya tumbuh 2,6%, sementara klaimnya tumbuh 7,3%. Dari mana angka ini bisa diperoleh di tengah iklim investasi yang masih belum menentu? Ini tolong dipaparkan, Pak. Yang kedua adalah kaitannya dengan tragedi, saya menggunakan istilah tragedi di Asabri. Sebenarnya apakah masih ada, Pak, kerugian-kerugian lain yang belum terungkap? Karena proses hukumnya sendiri kan masih. Berikutnya untuk total asset recovery, sitaan yang diharapkan kan kembali 15 triliun, Mbak ya. Apakah ini termasuk uang pengganti dari HH sebesar 12,6 atau di luar ini? Dan kalau tidak termasuk ini, kalau termasuk ini, apa yang terjadi kalau uang penggantinya tidak dibayarkan? Karena vonisnya sendiri nihil kan, artinya sudah kalau ditambah lagi pun sudah melewati batas maksimal. Tentu akan membawa dampak yang cukup besar bagi Asabri. Dan yang terakhir untuk Asabri adalah direktur HR-nya. Tragedi ini kan dampaknya besar sekali bagi karyawan Asabri sendiri. Secara mental, secara psikologis, secara moral, ini kan besar sekali. Bagaimana HR menjaga moral karyawan, membangkitkan kembali spirit untuk bekerja pada ranah good corporate governance yang bagus. Oh, satu lagi Pak, mengenai mitigasi risiko. Tadi Bapak katakan melakukan perubahan beranggaran dasar perusahaan dengan mengatur batasan investasi tertentu dengan persetujuan dari komisaris. Apakah ini cukup untuk mengawal pelaksanaan good corporate governance di perusahaan? Ini hanya cukup untuk mengawal investasi tidak ugal-ugalan. Tapi kan masih banyak yang lain, Pak, di dalam good corporate governance. Saya rasa untuk Asabri itu. Kemudian untuk Taspen, kelihatannya tidak ada masalah sama sekali. Kinerja keuangannya bagus, profitability-nya juga bagus, mengalami profitability
bagus tetapi mengalami penurunan hampir 50%. Ya, penurunan ini dari mana sebenarnya? Padahal yield on investment-nya mengalami kenaikan dari 9,03 atau 9,06 ke 9,09. Kenapa profitnya mengalami penurunan 50%? Berarti ada tambahan biaya yang cukup besar, ya. Nah, tadi Pak Dirut mengatakan jumlah ASN-nya tetap, sementara jumlah pensiunan selalu naik, iurannya tetap, iurannya turun malah, ya kan? Nah, kemudian bagaimana Bapak bisa mempertahankan performance tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kalau kondisinya akan selalu seperti ini? Apakah hanya mengandalkan kenaikan tadi THT? Atau cara lainnya seperti apa? Kalau kemudian mencari alternatif investasi yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, padahal di satu sisi Bapak dikunci oleh pilihan investasi yang tidak berisiko, maka ini menjadi satu hal yang hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi langkah-langkahnya seperti apa untuk mempertahankan ke depan? Yang kedua adalah mengenai wirausaha pintar, Pak. Berapa banyak yang terlibat, Pak, dari pensiunan itu? Bagaimana persiapannya dan kaitannya dengan gender? Apakah lebih banyak perempuan? Karena biasanya akan lebih kreatif dalam hal seperti ini dibandingkan dengan laki-laki. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertama, tentu apresiasi bagi direksi baru Asabri yang sudah bekerja luar biasa sampai semakin terang, Pak, ini. Tapi sekarang udah lebih seger, Pak, daripada waktu itu ketemu kita, ya. Nah, tadi mohon nanti lebih dijelaskan lagi. Saya minta tertulis saja. Jadi untuk peserta Taspen maupun Asabri bukan hanya pensiun saja, tapi di situ ada tabungan hari tua, ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian dan jaminan pensiun. Nah, ini cost sharingnya seperti apa, Pak? Mohon lebih jelas, karena untuk Asabri misalnya 3,25% ini dari gaji pokok plus potongan juga dari tunjangan istri dan anak. Ya, apakah ini tunjangan istri dan anak? Kayaknya untuk yang golongannya belum tinggi, kasihan juga ini ya, sebetulnya potongannya jadi besar. Kemudian iuran dari pemerintah kecelakaan kerja 0,62%, apakah hanya dari pemerintah atau ada iuran dari peserta? Iuran jaminan kematian 0,81% dari gaji pokok, ini dari pemerintah iurannya. Iuran dari peserta untuk jaminan pensiun 4,75%, potongan dari gaji pokok plus tunjangan istri dan anak. Nah, saya mohon dibantu untuk pesertanya berapa. Lalu kemudian kalau di Taspen kita bisa di Asabri kita bisa mendapatkan persentase seperti ini. Taspen tidak menyatakannya dalam pemaparan berapa persen potongan dari para pekerja ASN yang nanti saja, Pak, saya kira tertulis saja supaya lebih jelas. Dan kalau saya tidak salah mencermati potongan untuk jaminan, salah satu jaminannya itu agak, menurut saya, Pak, agak terlalu tinggi begitu. Jaminan kematian kalau tidak salah di angka 0,72% iurannya, kalau saya tidak salah. Mohon nanti saya dikoreksi. Nah, di luar itu semua saya kira kami membutuhkan, karena Bapak mungkin juga, saya tidak tahu apakah sudah lama di Taspen atau baru, Pak? Tahun ketiga, Bu. Oke, tahun ketiga. Jadi saya mohon bantuan Bapak. Tadi ada instrumen investasi kemana saja seperti itu, dan sebelum dan sesudah Bapak, ya. Siap. Jadi ini juga kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan di Asabri, karena kami tadi pimpinan sudah mengatakan
juga ada kekhawatiran jangan sampai di masa lalu terjadi investasi-investasi bodong begitu, atau dalam statement yang dilansir beberapa media yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, ada indikasi bermasalah juga dalam investasi-investasi taspen terdahulu. Karena ini adalah uang titipan dari para pekerja negara di seluruh Indonesia, saya kira jangan sampai terulang apa yang terjadi pada taspen, pada Asabri maksud saya. Nah, jadi instrumen investasinya itu apa saja. Dan yang terakhir adalah saya dari tadi belum mendengarkan komentar dari Taspen dan Asabri mengenai putusan MK. Karena ini menjadi penting, putusan nomor 72 garing PUU garis datar berapa Romawi ya? XV2 garing 2019. Ya itu. Kemudian juga untuk putusan 2020, kalau saya tidak salah analisis secara hukum, putusan MK ini juga berakibat pada posisi hukum dari kedua penyelenggara jaminan sosial, bahwa tidak bisa lagi berbentuk PT. Nah, pilihannya, kalau saya tidak salah analisis, maka bergabung dengan yang sudah ada atau usulan dari DJSN, penyelenggaranya multipilar. Jadi kalau tetap diselenggarakan oleh Taspen dan Asabri, maka pimpinan mau tidak mau memang harus ada undang-undang khusus, sehingga posisi Taspen dan Asabri juga menjadi kuat. Karena tidak bisa penyelenggara jaminan sosial sesuai undang-undang SJSN diselenggarakan oleh perusahaan yang profit oriented, dan itu sudah keputusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga transformasi ini menjadi penting, apa yang tadi disampaikan, karena sudah putusan MK, mau tidak mau memang ini sesuai juga dengan amanat konstitusi, saya kira, tentang jaminan sosial, maka menjadi perhatian juga agar transformasi kelembagaan PT Taspen dan PT Asabri ini tidak menimbulkan kegoncangan, dan itu saya kira perlu mendapatkan perhatian dan mohon dibantu secara tertulis juga Pak, sampai mana transformasinya. Terakhir dari saya, mohon dicermati juga karena ada putusan MK seperti ini, barangkali ada komisaris yang mantan pejabat di Kemenpan yang sedang mengusung adanya jaminan sosial status P3K seperti itu, barangkali ya, mohon juga diingatkan untuk tidak tergesa-gesa. Karena ini jangan sampai yang sudah ada sekarang saja itu perlu ditempatkan pada posisi transformasi yang smooth, yang aman. Jangan kemudian menambah yang P3K tanpa menyelesaikan bentuk hukum dari Taspen dan Asabri khususnya, tapi lebih khusus lagi Taspen, karena ini akan menambah banyak. Dan saya juga tadi. Nah, demikian Bapak Ibu apa yang menjadi pembahasan dari Wakil Rakyat ya, DPR, yang mempertanyakan dan mengevaluasi kinerja Taspen dan Asabri untuk perbaikan dan peningkatan kesejahteraan para pensiun semuanya. Mari kita berdoa semoga manajemen Taspen dan Asabri yang sekarang itu tidak melakukan korupsi lagi ya, sehingga dana pensiunan bisa disalurkan dengan baik dan bisa meningkatkan nilai manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.